Halo sahabat Ainesia, selamat datang kembali di channel kita, tempat kita sama-sama mendengarkan kisah viral, cerita penuh drama, hingga fakta-fakta yang sedang ramai dibicarakan di tengah masyarakat. Seperti biasa, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, supaya Ainesia Channel terus semangat menghadirkan cerita panjang yang bisa menemani waktu kalian. Beberapa waktu terakhir, publik Indonesia digemparkan oleh sebuah konflik di sebuah perumahan di Malang, Jawa Timur. Konflik yang awalnya hanya melibatkan dua tetangga biasa, kini menjadi perbincangan di mana-mana. Dua nama yang kini tak asing lagi di telinga warganet adalah Yaimim, seorang mantan dosen UIN Malang, dan Saara, seorang pengusaha rental mobil. Cerita mereka menjadi viral setelah potongan video beredar luas di TikTok memperlihatkan Yaimim dalam keadaan tersungkur. Dari sanalah cerita ini menyebar, menuai simpati, memancing amarah, sekaligus memunculkan perdebatan panjang di media sosial. Mari kita coba menelusuri dari awal. Konflik ini berakar dari persoalan tanah dan lahan parkir di perumahan Joyogran. Bagi sebagian orang, masalah seperti ini tampak sepele. Tetapi bagi yang merasakan langsung, masalah tanah selalu sensitif. Yaimim menyebut bahwa lahan di sekitar rumahnya adalah miliknya. Bahkan ia menegaskan ada bagian yang berstatus tanah wakaf, yang tentu saja tidak boleh sembarangan dipakai. Sedangkan Sahara dan beberapa warga lain memiliki pandangan berbeda. Mereka meyakini bahwa tanah itu sudah menjadi jalan umum yang digunakan oleh masyarakat, bukan milik pribadi. Perbedaan persepsi inilah yang menjadi pemicu awal pertengkaran. Seiring waktu, gesekan itu semakin keras. Hingga akhirnya Sahara mengunggah sebuah video ke akun TikToknya. Video itu memperlihatkan Yaimim dalam posisi yang membuatnya terlihat terpojok, bahkan tersungkur. Cuplikan itu langsung menyebar, menimbulkan gelombang komentar dari ribuan warganet. Banyak orang bersimpati pada Sahara. Narasi yang terbentuk adalah seorang warga biasa yang sedang menghadapi sosok yang dianggap lebih kuat dan lebih berpengaruh. Dalam waktu singkat, Sahara menjadi semacam simbol perlawanan. Namun, cerita tidak berhenti sampai di sana. Yaimim dan istrinya merasa perlu meluruskan apa yang sebenarnya terjadi. Dalam klarifikasi panjang yang mereka sampaikan, Yaimim menyebut bahwa dirinya justru menjadi korban fitnah. Ia merasa narasi yang dibangun Sahara hanyalah potongan kecil dari kejadian yang kompleks. Menurut versinya, ia bersama keluarga mengalami tekanan, bahkan pengusiran dari sebagian warga yang sudah terprovokasi oleh video viral tersebut. Sang istri ikut bersuara. Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar pertengkaran antar tetangga, melainkan menyangkut status hukum tanah yang jelas memiliki aturan. Ia menyebut Sahara sengaja membangun citra di media sosial untuk memutarbalikkan keadaan. Klaim ini tentu menimbulkan perdebatan baru. Sebagian warganet mulai ragu, apakah benar Sahara korban atau justru ia yang sedang memainkan peran untuk mendapatkan dukungan publik. Sejak saat itu, media sosial menjadi medan tempur opini. Ada yang tetap membela Sahara karena menilai ia sosok yang berani menyuarakan keadilan, ada juga yang membela Yaimim karena menilai beliau sudah difitnah secara sistematis. Di kolom komentar media sosial, di forum diskusi, bahkan di grup WhatsApp keluarga, nama Yaimim dan Sahara terus diperbincangkan. Konflik yang awalnya hanya sebatas perumahan, kini menjadi konsumsi nasional. Ketika konflik semakin panas, kedua belah pihak akhirnya menempuh jalur hukum. Sahara dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik, sementara pihak Sahara juga melaporkan adanya intimidasi. Proses hukum ini menandai bahwa persoalan sudah naik kelas. Tidak lagi sekedar debat di medsos, tapi sudah masuk ranah resmi yang akan diputuskan oleh aparat. Kisah ini memberi kita banyak bahan renungan. Pertama, kita belajar bahwa media sosial punya kekuatan besar untuk mengubah masalah kecil menjadi isu nasional. Sebuah potongan video bisa mengundang simpati, bisa membakar emosi, tetapi sekaligus bisa merusak reputasi seseorang. Tanpa konteks penuh, kita semua bisa dengan mudah terjebak pada narasi yang tampak meyakinkan, padahal belum tentu menggambarkan kebenaran. Kedua, kasus ini mengingatkan kita bahwa persoalan hukum, terutama soal tanah dan lahan, tidak bisa diselesaikan dengan emosi. Tanah adalah aset yang sensitif. Banyak orang rela mempertaruhkan segalanya demi sebidang tanah. Maka tidak heran bila persoalan seperti ini bisa menimbulkan pertikaian panjang. Ketiga, kita sebagai penonton harus lebih bijak. Jangan mudah percaya pada apa yang kita lihat di layar ponsel. Potongan video bisa menipu, narasi bisa dimanipulasi, dan opini publik bisa diarahkan. Selalu ada sisi lain yang mungkin tidak kita ketahui.
Hingga hari ini, belum ada titik terang yang benar-benar final. Proses hukum masih berjalan. Apakah benar Yai Mim adalah korban fitnah yang sengaja dijatuhkan? Ataukah Sahara memang memperjualkan haknya dan mencari keadilan lewat media sosial? Pertanyaan ini masih terbuka, dan waktu yang akan menjawab. Apapun hasil akhirnya, kisah Yai Mim dan Sahara akan tercatat sebagai salah satu contoh nyata bagaimana konflik lokal bisa berubah menjadi isu nasional hanya karena media sosial. Dan inilah realita zaman sekarang. Satu video bisa mengangkat seseorang, tapi juga bisa menghancurkan orang lain. Terima kasih sudah mendengarkan cerita panjang ini bersama Ainesia Channel. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus Yai Mim dan Sahara? Apakah kalian lebih condong pada versi Sahara? Atau justru percaya pada klarifikasi Yai Mim dan keluarganya? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena diskusi kalian semua bisa membuka mata kita dari berbagai sudut pandang. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung Ainesia Channel agar bisa terus menghadirkan kisah-kisah viral, cerita penuh misteri, dan fakta menarik yang selalu memberi kita pelajaran. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dari Ainesia Channel.